Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna syahidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat ya. Selamat beristirahat ya. Saya lagi senang, saya lagi bermain sama cucu ya. Tapi kalau nggak sedikit berbagi, sharing ya. Malam Kang Suwarto ya. Ya kalau tidak sedikit berbagi ya. Karena segala sesuatu adalah pelajaran buat kita. Bahkan kata ulama, likulli syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu adalah pintu untuk mengenal Allah. Maka saya duduk di sini bersama, setelah bercanda sama cucu, saya melihat gelapnya malam kan tadi ya. Ternyata memang kehidupan kita itu selalu dua sisi ya. Antara gelap dan terang ya, siang dan malam itu tadi. Makanya semuanya adalah pelajaran kepada kita. Maka di waktu malam itu gelap ya. Dan kalau seandainya kita tidak memiliki lampu, tentu kita tidak akan kesulitan untuk melihat atau beraktivitas di waktu malam kan tadi ya. Demikian pula Allah telah mempersiapkan bulan di malam itu. Maka ada Samsun, ada Badrun. Samsun adalah cahaya siang dan Badrun adalah cahaya malam kan tadi. Dan perumpamaan pada diri kita adalah antara hidup dan mati ya tadi. Itulah kenapa saya paham sekarang baginda Nabi Muhammad SAW mengumpamakan antara orang zikir dan tidak berzikir itu seperti siang dan malam, seperti hidup dan mati ya. Apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan gelap tadi? Banyak hal yang tidak kita bisa lihat kan tadi ya. Dan itulah kenapa kita jadi paham bahwa kenapa Allah perintahkan baginda Nabi, memerintahkan kepada kita, para ulama mencontohkan kepada kita bagaimana kita harus senantiasa menjaga zikir kita. Karena zikir itu adalah seumpama cahaya ya. Zikir itu adalah cahaya yang menerangi segala kegelapan kehidupan kita. Makanya pantas juga kalau seandainya Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang dia tidak berzikir padaku, kata Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang donka. Donka itu adalah kehidupan yang gelap, yang sempit tadi. Maka inilah seperti sunatullahnya tadi. Maka itulah kenapa Allah mengutus baginda Nabi sebagai Badrun ya. Tetapi karena cahaya Badrun itu adalah cahaya Samsun, maka baginda Nabi itu adalah selain Misbahus Suduri, beliau adalah Samsun dan Badrun tadi. Karena dialah hakikat ketuhanan dan hakikat kerasulan kan tadi. Jadi Samsun dan Badrun itulah seumpama tadi antara Nurullah dan Nur Muhammad, dua-duanya tadi. Inilah makanya kenapa kita harus senantiasa menjaga zikir, dan itulah dan Allah ingatkan kepada kita. Dan baginda Nabi sudah mengumpamakan antara zikir dan tidak berzikir itu seumpama pohon yang mati dan pohon yang hidup tadi. Dan seumpama Nabi mengumpamakan rumah yang zikir dan tidak berzikir adalah rumah yang mati dan rumah yang hidup tadi. Maka itulah Nabi mengingatkan kepada kita bahwa rumah yang tidak dilantunkan zikir di dalamnya adalah merupakan kuburan kan tadi kata Nabi adalah tadi. Dan demikian pula dengan tubuh kita. Kalau seandainya tubuh kita ini tidak digunakan untuk zikir juga adalah merupakan kuburan kepada kita. Sehingga orang itu boleh dianggap mati pada saat tidak berzikir itu tadi. Dan orang itu dianggap hidup walaupun kalau dia berzikir. Bahkan orang yang dohirnya sudah wafat sekalipun Allah mengumpamakan dia hidup kan tadi. Inilah sahabat tadi ya. Tetapi Allah telah membagi kepada kita. Maka ada amaliyah. Lihat dalam sholat kita. Ada sholat sir, ada sholat jahar tadi ya. Pada saat Allah jaharkan di waktu siang, cahayanya begitu terang. Allah suruh menyembunyikan kita dalam sholat. Sholat duhur dan sholat asar itu adalah
Sholat yang kita adalah 2 waktu sholat yang diperintahkan kepada kita di waktu jahar, di waktu terang. Tetapi Allah suruh kita menyembunyikannya dengan secara melaksanakan sholat itu secara sir. Tetapi sebaliknya pada saat datang di waktu malam, ya, di waktu gelap, ya, justru sebaliknya adalah sebaliknya Allah memerintahkan kepada kita adalah untuk melaksanakan sholat itu adalah dengan dengan jahar. Jadi pada waktu jahar sholatnya adalah sir. Di waktu malam adalah pada saat waktunya adalah sir, gelap gitu kan, maka sholatnya adalah harus jahar kan tadi. Inilah dohir dan batin yang selalu senantiasa harus hidup tadi. Maka demikian pula dengan zikir, ada zikir jahar, ada zikir khofi tadi. Zikir yang dinampakkan dan ada zikir yang disembunyikan kan tadi semua, ya. Dan inilah kehidupan sahabat tadi, ya. Maka kehidupan manusia diumpamakan oleh ulama itu sebagai kehidupan malam tadi. Sesungguhnya kehidupan kita manusia ini waktu malam kan. Itulah kenapa baginda Nabi itu diutus tadi seumpama badrun tadi. Badrun yang memiliki hakikat samsun tadi. Badrun itu tidak memiliki cahaya. Yang memiliki cahaya itu adalah hanya samsun. Cahaya samsun itu seumpama cahaya nurullah tadi. Karena hakikat kehidupan ini selalu diumpamakan adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ar. Allah mengumpamakan adalah Allahu nurus samawati wal ar adalah Allah lah cahaya langit dan bumi, cahaya. Ruh itu cahaya tadi semua tadi. Maka kehidupan di alam ini hanya masalah cahaya tadi. Maka zikir, ilmu adalah cahaya. Orang pada saat dia berilmu bersama ilmu, dia bersama cahaya. Maka itulah kenapa dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah kan tadi. Karena memang ilmu itulah cahaya, al ilmu nurun tadi. Maka nisbat kepada ilmu itu adalah ulama kan tadi, ya tadi. Maka bagi orang-orang adalah bagi kenapa juga dikatakan bahwa sesungguhnya yang disebut ulama itu adalah innama yashallaha min ibadil ulama tadi. Karena semakin terang tadi, maka semakin memahami hakikat mereka itu adalah semakin tumbuh takutnya kepada Allah kan tadi. Seperti seseorang yang dia pergi ke hutan, ya, belantara, yang dia tidak paham di hutan itu ada macan, ada singa, dia tidak akan takut tadi. Karena dia tidak mengetahui di hutan itu ada macan, yang kedua dia tidak pernah dia melihat ada macan kan tadi, ya. Sehingga dia begitu dengan congkaknya dia berani dia hidup di hutan itu. Nah, seperti halnya kita juga manusia di alam dunia ini. Kenapa kita congkak hidup di alam dunia ini dengan kekibiran, kesombongan kita? Karena kita tidak memahami hakikat hidup kita sendiri kan tadi. Dan tidak memahami hakikat Allah sehingga kita berani kepada Allah. Adapun pada saat kita mulai belajar dalam makom ibadah, kita pun sudah berani mengatur Allah karena kita tidak kenal kepada Allah tadi. Sebaliknya bagi mereka-mereka yang mengenal Allah, para ulama itu tadi adalah dikatakan oleh Allah, bahkan Allah mengatakan innama yashallaha min ibadihil ulama tadi. Sesungguhnya yang benar-benar yang takut kepada Allah lah yang disebut dengan ulama tadi, ya. Ulama itu adalah boleh dilengkapi berarti adalah orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang takut kepada Allah. Nah, itu komplitnya tadi. Karena tidak semua orang yang memiliki ilmu yang dia juga memiliki rasa takut kepada Allah. Justru banyak orang yang dengan ilmunya makin congkak dalam hidupnya tadi, ya. Padahal sesungguhnya kalau seandainya orang itu adalah memahami ilmunya, makanya inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, semakin tambah ilmuku, semakin terasa diriku bodohnya tadi, dan semakin kecilnya diriku kan tadi, ya. Inilah sahabat, makanya pantas kalau bahasa tong kosong bunyinya nyaring, itu demikian tadi, ya. Semakin tidak berilmu semakin berani kita berkata-kata, semakin tidak berilmu semakin seenaknya dalam hidup kita semua tadi, ya. Maka inilah malam adalah harus kita pelajari, karena kehidupan kita manusia ini adalah diumpamakanlah kehidupan malam tadi, ya. Dan kemuliaan kepada kita adalah kalau seandainya kita menghidupkan waktu malam kan tadi semua. Dan inilah yang disampaikan oleh para ulama dan juga oleh baginda Nabi adalah pada saat kebanyakan manusia berada di dalam terlelap tidur, justru kita berada dalam membangunkan jiwa kita tadi, ya. Tidur
dan bangun di dalam kacamata tasawuf adalah berbeda. Boleh jadi orang tersebut adalah tidur beneran dohirnya, tetapi dia bangun hatinya. Itulah orang berzikir. Tapi boleh jadi orang itu adalah buka matanya, dia berkata-kata, dia berteriak-teriak di waktu malam, tetapi sesungguhnya dia tidur, bahkan mati, kan tadi semua tadi. Maka disinilah konsep tidur dan bangun itu dalam menurut kacamata tasawuf adalah sangat berbeda jauh, kan tadi ya. Konsep hidup dan mati juga dalam kacamata tasawuf adalah berbeda. Boleh jadi orang itu dianggap menurut manusia adalah hidup, dan itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Banyak manusia dia hidup, dia bisa berkata, dia bisa berjalan, dia bisa makan, dia bisa berhubungan badan, tetapi oleh Allah dianggap mati karena tadi dia adalah tidak tersambungnya kepada Allah, kan tadi ya. Seperti halnya dia bohlam yang bergantung puluhan tahun tetapi tidak tersambung dengan setrum PLN, dia sama sekali tidak ada khudur dengan PLN, dengan setrum itu tadi. Dan dia tidak menyadari sesungguhnya lampu yang terang itu, bahwa terang pada dirinya itu adalah setrum dari PLN, maka orang itu dianggap mati, kan tadi semua tadi. Tapi ada manusia yang dohirnya sudah tidak ada di muka bumi ini, tetapi adalah sesungguhnya dia adalah masih hidup, kan tadi. Karena karena hidupnya, ruhaninya, kan tadi semua. Jadi hidup itu tergantung bagian mana yang hidup, kan tadi ya. Pada saat yang dohir yang hidup, tetapi yang ruhani yang mati, sesungguhnya dia itu adalah mati, kan tadi. Tetapi pada saat yang dohir mati, kemudian ruhaninya dia sudah hidup, maka sesungguhnya dia itu hidup. Maka orang-orang ahli zikir itu, mereka para aulia itu, para arif billah itu, mereka dohirnya sudah pergi di alam dohirnya, tapi Allah katakan mereka masih hidup tadi. Nah ini. Jadi hidup dan mati itu tergantung gelap dan terang. Demikian pula. Maka kenapa Allah ingatkan kita tentang waktu siang dan waktu malam, kan tadi. Sebetulnya kalau likulli syai'in babun ilallah, kalau semuanya ini adalah sanurihim ayatina fil afaq, seharusnya semua ini adalah ayat-ayat Allah untuk mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya inilah yang harus kita pahami, kan tadi. Jadi ini sahabat ya, maka dengan terus jaga kita belajar berzikir, artinya kita sedang menghidupkan sedang menghidupkan kita, sehingga pada saat dohir ini sudah, bahkan ada cenderung, bahkan ilmu mengatakan dan dalil mengatakan ada orang yang sudah kembali kepada Allah pada saat jasadnya itu adalah masih hidup, kan tadi, masih ada tadi. Artinya masih memiliki jatah umur, tetapi ruh al-qudsinya sudah kembali pada Allah. Tadi. Bahkan ada orang yang sudah ribuan tahun, ratusan tahun kayak baginda Nabi, sudah dohirnya sudah ini, tapi beliau adalah hidup, katanya. Nah ini yang yang kita bisa tafakuri. Makanya inilah rajin kita bertafakur tadi. Nah itulah kenapa juga yang menjadikan asbabul wurud datanglah hadis naumul alimi khairun min ibadati jahil itu tadi. Tidurnya orang berilmu itu lebih baik dari ibadahnya orang jahil, kan tadi. Maka ibadah pun tadi ya, yang tidak dilandasi dengan tersambungnya kepada tidak landasi, tidak tersambungnya kepada adalah tidak ada khudur, maka ibadah itu tidak bernilai, kan tadi demikian. Nah itu sahabat ya, mudah-mudahan dari tafakur yang singkat ini kepada kita, mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya, dan ya mari kita terus menghidupkan ruh kita dengan dengan zikir, sehingga pada saat jasad ini sudah waktunya kembali pada Allah, ruh kita sudah berada dalam pindah dari hidup ke maha hidup. Jadi maka inilah kenapa dalam konsep tasawuf itu ada talqin. Talqin itulah sebetulnya menghidupkan tadi ya. Talqin itu menghidupkan tadi. Karena banyak kita sudah mati tapi adalah secara hakikat, tapi ya hidup secara syariat gitu tadi. Talqin itu adalah menghidupkan secara syariat dan hakikat, kan tadi. Karena ada istilah bidayah, ada istilah nihayah tadi. Karena inilah kalau yang hidup adalah dohir, sungguh dia tidak bisa memberikan syafaat kepada yang batin. Tetapi kalau dia yang hidup adalah yang batin itu akan mempengaruhi bagian yang dohir. Yang dohir tidak bisa mempengaruhi yang batin, tapi yang batin bisa menghidupkan yang dohir. Maka inilah kenapa konsepnya kepada kita itu adalah tasawuf itu adalah menghidupkan bagian yang batin dengan harapan mudah-mudahan bagian yang dohir sadar tentang tugas dirinya, kan tadi semua tadi.
Karena tidak mungkin yang batin bisa pulang sendiri juga tanpa dibantu dengan yang dohir. Makanya talqin itu dari lakona yulakinu talqinan itu adalah dihidupkan kembali kan tadi. Kalau dalam bahasa ahli-ahli ruh adalah mengaitkan tasjid lafaz Allah dengan tasjid lafaz Muhammad itu disatukan kembali kan tadi. Dohir dan batinnya kan tadi. Tasjidnya lafaz Allah artinya tasjidnya lafaz Muhammad itu disatukan, itulah talqin itu. Supaya apa? Dua-duanya tidak boleh pirok, artinya bahwa walaupun jasad itu memang bukan penduduk langit kan tadi bahasanya, dan maka kecenderungan jasad itu selalu ingin tetap di bumi ini tadi. Maka sesusah apapun manusia di dunia ini, selama dia manusia jasad pasti tidak mau mati dia, pasti tidak mau pulang dia, karena mau pulang kemana? Memang inilah tempatnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Berbeda dengan ruh tadi. Tadi ruh itu bukan penduduk sini, adalah paida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh adalah ditiupkan, jasad adalah diciptakan tadi. Inni khaliqun basaron mintin. Tadi inni khaliqun basaron mintin. Maka jasad itu adalah diciptakan, tapi ruh adalah ditiupkan. Berarti yang satu milik Allah diturunkan, ditiupkan kepada kita. Yang satu lagi jasad adalah diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun dari isi alam ini semua tadi. Tubuh kita ini elemennya sama dengan alam ini tadi. Makanya saya sering katakan bahwa manusia ini adalah remote control bagi alam ini itu semua. Kalau kitanya baik, dunia ini pun akan baik kan tadi. Kalau badan kita ini bertasbih, maka alam ini pun bertasbih. Kalau kita berzikir, alam ini pun berzikir tadi. Pada saat tubuh kita ini berzikir di alam mulki, maka seluruh makhluk di alam mulki ini termasuk galaksi, planetnya, pohon-pohon, tumbuhan, binatang, semuanya berzikir ngikutin kita. Kan tadi semua. Sementara dengan zikirnya kita menjadikan mereka berzikir, bertasbih, sabbihu ma fis samawati wal ardh. Mereka ada ketaatan, gunung berapi taat tadi dia kepada kita. Gunung berapi, laut taat pada kita. Jadi tidak akan ada tsunami, tidak akan gunung berapi meletus dan lain sebagainya. Karena ada korelasi tadi ya tadi. Kalau remote controlnya tidak dipijit, maka alam kabir itu tidak akan tidak berbahaya kan tadi semua. Tapi sekarang kenapa tadi sungai banjir tadi kan, angin beting beliung, kemudian juga timbul tsunami dan gunung berapi meletus, kemudian bukit longsor dan lain sebagainya. Karena tadi antara elemen yang ada dalam tubuh kita dengan elemen yang ada di alam kabir ini adalah saling berkorelasi tadi semua tadi. Inilah makanya kenapa sekarang kita di akhir zaman ini harus berhadapan tadi ya, karena kita bagaimana cara untuk mengaktifkannya kembali adalah tadi pertama dengan menghidupkan kembali kan tadi. Dan itulah menghidupkan kembali itu adalah, makanya ada bahasa taubat. Maka tasawuf itu tak sod waufa, taknya itu adalah taubat tadi. Taubat itu bukan minta maaf ya. Taubat itu bukan astagfirullahaladzim tadi. Tapi adalah bedaknya taubat adalah astagfirullahaladzim. Maka ucapan istighfar itu adalah hanya bedaknya taubat. Hanya afalnya orang-orang bertobat adalah istighfar kan tadi. Tetapi sesungguhnya adalah yang disebut taubatnya sendiri adalah bagaimana adalah mengembalikan ruh asalnya dari Allah kepada Allah tadi. Tetapi sekarang ruhnya sedang terjebak dalam tubuh kita, dalam jasad kita ini yang senantiasa ingin berada di bumi ini. Sesusah apapun kita hidup di alam dunia ini, tetap kita ingin di dunia ini tadi. Orang udah susah, di rumah ngontrak, duit nggak punya, hutang di mana-mana, dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar bank emok, tapi dia tetap nggak mau mati. Inilah tadi. Karena manusia dohir jasmani itu berbeda kan tadi. Tapi berbeda dengan manusia ruhani. Walaupun di sekelilingnya semuanya serba mencukupi kan tadi. Segalanya ada, tetap kerinduannya adalah ingin pulang. Karena hakikat ruh selalu ingin pulang. Karena hakikat makhluk itu selalu ingin makanya ada bahasa dulu peribahasa sejauh-jauh mau terbang ingin kembali tadi ke tempat asal kan tadi semua. Ruh berasal dari Allah, ingin kembali pada Allah. Jasad ingin selalu bertahan di bumi karena memang dia penduduk bumi kan tadi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra di sini. Maka inilah kenapa Nabi Musa diingatkan oleh Allah, "Ya Musa, sungguh kamu tidak akan sampai kepadaku. Kamu berada di lembah suci tua kecuali kamu lepaskan adalah dua terompahmu." Dikatakan oleh tafsir Fathur Raji, apa terompah Nabi Musa itu? Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah
akal, nafsu yang menempel pada jasad. Jadi selama kita ini manusia akal, manusia jasad, manusia nafsu, maka selama itulah kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah kan tadi. Karena dimensinya berbeda tadi. Seolah-olah dimensi jasad, dimensi nafsu, dimensi akal ini adalah kalau ibaratnya HP itu 3G kan tadi. Sementara dimensi ketuhanan alamul malakut jawarut itu adalah dimensi 4G tadi. Bahkan nanti ada lagi 5G, 6G, 7G, 100G ke atas kan tadi. Katakanlah kesempurnaan Allah itu di 1000G kan tadi semua tadi. Ya tentu kita yang berpikir mulki, yang orientasinya mulki akan berada tertahan di mulki kan tadi semua. Maka inilah kita makanya dengan tafakur dari gelap ini dan terang ini ada menyadarkan kepada kita bagaimana kita harus mengambil elemen ini sebagai bahan tafakur kepada kita tadi semua tadi. Baiklah sahabat ya, jadi mudah-mudahan kita dan tanpa makanya dikatakan oleh dalam kitab Anwarul Qusay la tasulu hadamakum illa bi taubatin nasuhi wa talqin min ahlihi itu di situ tadi. Jadi talqin di sini adalah buat sahabat-sahabat yang mungkin masih belum memahaminya ya tidak apa-apa kan tadi ya. Tetapi bagi sesungguhnya adalah satu cara atas perintah Nabi lakinu mautakum bila ilaha illallah itu adalah kenapa? Karena memang tubuh kita, jasad kita dan ruh kita ini pirok kan tadi. Memang ibaratnya itu dua tubuh seperti siang dan malam kan tadi. Makanya Allah ingatkan dalam ayat Quran, lihatlah bagaimana waktu malam waktu datangnya siang dan bagaimana siang waktu datang malam, kata Allah di mana pintunya? Di mana? Nah ini juga sama dengan diri kita. Antara dohir dan batin ini maka di situ ada marojal bahrain yaltaqiyan atau dohir dan batin itu disitulah tadi. Makanya kata Syekh Abdul Qadir qalbi qutbi wa qalabi lubnani itu. Qalbukulah kiblat. Ini karena hakikat ketuhanan adalah ruhani adalah seolah-olah adalah bentengnya adalah di qalbu kita tadi. Tetapi qalbu kita tidak mungkin bisa kecuali adalah membuka dada kita karena qalbu itu ada dalam dada. Syaratnya dada dulu buka baru ketemu kolbunya. Kolbunya kita bersihkan baru masuk ke ke fuad. Fuad dibuka baru masuk lagi ke dalam tadi. Jadi dalam kolbun ada fuadun, ada syagofun, ada lubun, ada syirun, ada la ilaha illallah kata Allah, di situ ada aku kan tadi. Maka disinilah perjalanan langitnya itu antara langit syariat dan langit hakikat berbeda kan tadi. Kalau langit syariat itu ke atas gitu. Sementara atas itu susah dikendalikan. Anda ambil bola sepak Anda gantungin gitu. Terus gamarin peta bumi di situ. Mana yang disebut atas dan mana yang disebut bawah kan tadi. Karena bumi kita ini kayak Indonesia adalah di pinggir bola karena kita ini adalah katul istiwa kan tadi ya. Tetapi negara mungkin kayak Rusia, Afrika ada yang di bawah yang di atas kan bola kan tadi. Mungkin di atas bola menganggap itu adalah langit itu ke atas. Tapi yang di bawah bola langit itu ke bawah kan tadi. Maka untuk definisi langit itu kalau dianggap langit itu adalah berpisah dari tubuh kita. Berarti di luar tubuh kita. Maka tentu kita tidak akan kemana-mana. Karena seluas apapun langit ini sahabat mulki saja kan tadi. Sebesar alam gede ini tadi ya. Ada di dunia ini dalam galaksi Bima Sakti saja mungkin salah satu mataharinya adalah matahari kita yang kita lihat itu memiliki 7 planet tadi kan. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto itu udah 7 di situ. Nah, di situ pun Uranus punya satelit sendiri, bulan punya satelit sendiri, Bumi punya satelit sendiri namanya bulan, punya cincin kita semua tadi semua. Dan ini miliaran, triliunan itu sebesar itu adalah tetap mulki kan tadi. Artinya pada saat kita berzikirlah seluruhnya bergema di alam ini semua tadi. Ya. Jadi ini ya kurang lebih pemahaman kepada kita semua gitu kan tadi ya. Biar kita memahaminya nggak kurung batok gitu. Ada Bu Wati ya semua, Bu Haji Ruk. Aduh, abah teh kesepian penting teh ya. Makanya setelah bercanda-canda sama cucu mau tidur ya udahlah live aja gitu kan. Ini duduk di berada depan. Nah, ini di depan kolam renang ya. Nah, jadi sahabat ya, jadi jangan buang-buang waktu kita karena siapapun kita
hanya masalah waktu. Umur adalah masalah waktu kan tadi ya. Dan umur adalah dirahasiakan oleh Allah kan tadi. Dan kita diperintahkan adalah untuk kembali kepada Allah, bahkan adalah kalau bisa kembali sebelum Ijrail datang menjemput kan tadi ya. Makanya di situ ada ashabul shimal, ada ashabul yamin, ada golongan muqarrabun kan tadi semua tadi. Jadi kita seolah-olah diarahkan oleh pengarsa guru agung itu menjadi golongan muqarrabin tadi ya tadi. Tadi ya, mudah-mudahan karena golongan itu adalah golongan bigoiri hisab ya. Ya, Pak Haji mungkinkah kita menjadi golongan bisa goiri hisab? Bisa aja tadi kan tadi. Saya pernah ke Eropa bawa teri dari sini ya. Tadi ternyata bagi teri itu adalah selama yang bawanya siapa, dia nggak usah beli tiket teri itu tadi. Saya pergi ke Eropa bawa teri ya, kemudian campur dengan kacang ya. Selama keliling selama di Eropa itu makan itu baru sedap kalau seandainya pakai teri kacang Bupati tadi ya. Sisanya saya bawa pulang lagi ke rumah ke Indonesia tadi kan. Nah, kalau mungkin teri itu ketemu lagi dengan temennya kan saya bawa hanya separohnya dari toples besar yang kita goreng di sini. Setelah mungkin sebulan saya di Eropa, teri ini masih ada di sini. Satukan kembali mungkin teri itu pada ngobrol kali. Dari mana ente? Oh, saya habis keliling Eropa sama Pak Haji Asep katanya gitu kan tadi ya. Nah, itu. Makanya sekarang kalau sekarang ada ashabul shimal, ada ashabul yamin, ada golongan muqarrabun, jangan kecil hati kan tadi. Tergantung kita bersama siapa kan tadi. Makanya kenapa? Banyak hadis menjelaskan pada saat kita barang siapa yang bersandar dengan kalimat yang agung. La ilaha illallah itu adalah kalimat teragung yang pernah ada. Bahkan Jibril menyampaikan dalam Al-Quran. Tidak pernah aku membawa kalimat tadi semulia la ilaha illallah kan tadi. Jadi jangan dilihat siapanya. Dengan apa kita bersandar. Itu satu. Yang kedua, kepada siapa kita bersandar tadi. Makanya inilah cara cerdas dalam hidup ya. Cara cerdas dalam hidup itu adalah bagaimana kita bersandar kepada tadi. Ya, saya pernah bareng dengan pengarsa Habib Lutfi bin Yahya pada saat ada acara di Cicurug itu saya jemput beliau. Nah, itu kan karena saya juga pakai udang-udang, pakai apa semua yang jemput itu karena saya yang jago sampai kaki saya pun diciumin. Padahal kalau nggak sama Habib Lutfi saya nggak diciumin, boro-boro tangan, kaki, boro kaki, tangan aja enggak. Inilah pada saat kita bersama orang-orang yang dianggap mulia oleh orang tadi, kita pun ikut ke bawah mulia gitu kan tadi semua tadi. Ya, inilah tadi pada saat ya, saya berapa kali lah ya naik helikopter di Medan itu dengan orang yang hebat tadi. Pada saat turun sama dihormatnya dengan orang itu padahal kita macam itu tadi. Inilah tadi ya. Jadi jangan kecil hati bahwa ada satu golongan tadi ya. Karena kalau mungkin itu kalau ashabus shimal ya mudah-mudahan kita semua jangan sampai menjadi ashabus shimal gitu kan tadi ya tadi. Tapi kalaupun bagi golongan ashabul yamin itu panjang prosesnya kan tadi. Tapi ya dalam kitab Tijan, dalam kitab apa namanya banyak kitab-kitab kecil mengatakan bahwa ada golongan bigoiri hisab tadi adalah golongan mereka adalah yang langsung tadi kepada Allah. Sekarang neraka dan surga itu adalah hanya kalau berdasarkan keterangan hanya orang-orang ya, Nabi Rasul dulu yang contohnya Nabi Idris misalnya gitu kan tadi. Masih ditutup oleh Allah. Sebelum Nabi Muhammad SAW masuk tidak ada yang berani masuk ke surga kan tadi semua. Artinya berarti surga itu adalah tetapi bagi as-sabiqun bagi orang yang adalah yang muqarrabun karena tadi kan dalam Quran mengatakan dia berhak mendapatkan itu kan tadi semua ya. Seolah-olah udah kamu duluan deh gitu kan tadi ya. Nah, gitu, walaupun kita hanya jeruk busuk tapi kalau kita ngegabung satu peti dengan jeruk bagus kita kan dihargain mahal gitu kan sahabat kan ya. Makanya itulah kenapa dikatakan oleh ulama-ulama oleh Imam Ghazali bersahabatlah dengan orang-orang yang selalu mengingatkan engkau tentang hari Allah. Bersahabatlah dengan orang-orang yang selalu mengingatkan engkau tentang apa namanya kehidupan yang abadi di kehidupan yang akan datang. Bersahabatlah dengan orang yang selalu menyadarkan kita bahwa kehidupan ini adalah fana, bahwa kehidupan ini rusak tadi ya. Bersahabatlah dengan orang-orang yang senantiasa menyadarkan bahwa kita suatu saat kullu nafsin dha'iqatul maut. Bersahabatlah dengan orang yang selalu mengingatkan kepada kita ada kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan di sini kan tadi semua tadi. Maka kata Nabi jangan lepaskan sahabat semacam itu karena dialah sahabat yang sesungguhnya sahabat kata dia. Itu ya mungkin sahabat pada malam hari ini saya tidak menjawab siapapun, ini hanya inisiatif saya saja untuk tafakur mengisi waktu. Katanya mau ada tamu tapi nggak tahu nih sampai jam segini tamunya belum datang ya tapi mudah-mudahan semuanya ya dimanapun ya apa namanya Bahajaruk ya apa namanya Bupati semua apa keep spirit ya semangat semua tadi. Jalankan kehidupan sisa kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kita jangan mengeluh kata di semua.
Karena sesungguhnya apa yang sudah menjadikan bagian kita akan sampai kepada kita, kan tadi semua. Jangan takut dengan rizki, karena rizki itu adalah malaikat Mikail itu pemberi rizki sama cepatnya dengan malaikat Ijrail, kata dia. Bahkan di lain kasus malaikat Ijrail itu kalah cepat dengan malaikat Mikail, kata dia. Kan sesungguhnya malaikat ini selalu koordinasi tadi. Malaikat Ijrail mencabut nyawa itu hanya mencabut adalah setelah orang itu dianggap tidak ada rizkinya, tapi ada kasus karena orang ini ahli sodako, ada kasus orang ini adalah ahli kebaikan, maka kemudian dalam sebuah hadis, inna sodako tazidu fil umri, tadi kan tadi. Orang yang bersodako itu akan dipanjangkan umurnya, kan tadi semua tadi ya. Nah, ini ya, jadi maka kadang-kadang Ijrail udah mau jemput, Mikail buru-buru kasih rezeki, nggak jadi matinya tuh. Jadi inilah tadi ya. Terus jalankan kehidupan. Karena sesungguhnya tidak ada peran yang kita lakukan hari ini yang bukan peran yang Allah tentukan di awal pada kita. Tinggal kita menjalaninya, kita jangan lupa kita harus nunggang buruk, kan tadi ya tadi. Dalam perjalanan hidup kita ini harus kita memiliki buruk, kan tadi. Karena tahu semuanya kan harus mau kepada Allah. Nabi kan pergi ke Allah, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Isra wal Mi'raj itu perjalanan syariat dan hakikat. Nabi ketemu Allah gitu, seolah-olah bahasanya begitu. Naik apa? Buruk kan gitu. Nah kita pun sekarang yang pedagang, yang pegawai bank, pegawai apapun, sesungguhnya adalah hanya merupakan ma'isyah dalam rangka perjalanan menuju Allah. Tapi jangan lupa petani harus nunggang buruk tadi kan tadi. Pegawai bank harus nunggang buruk kan tadi. Ustadz apalagi harus naik buruk dia kan tadi. Ada apa itu Pak Haji buruk itu tadi. Buruk itu dari kata barkun tadi. Barkun itu kilat tadi semua tadi. Tetapi yang disebut al-buruk adalah kalimat barkun yang sudah ditanamkan dalam tubuh menjadi burukun kan tadi semua tadi. Apa itu barkun? Adalah semua zikir adalah barkun tadi. Subhanallah barkun, Allahu Akbar barkun, tadi semua tadi. Adalah kilat semua tadi. Tapi la ilaha illallah itu yang sudah ditanamkan, ditalkinkan, sudah berubah menjadi burukun, kan tadi semua. Sehingga insyaallah kalau orang itu mendawamkan dikir la ilaha illallah, seolah-olah sudah menunggang buraknya sudah ada dalam tubuhnya, dia akan ketemu dengan sabar tadi ya, tadi. Maka dikisahkan dalam kitab Usfur, buruk itu kakinya bisa memanjang dan memendek, kan tadi. Pada saat dia jalan turun, kaki depannya memanjang. Artinya orang selagi senang kayak apapun, lagi banyak duit kayak apapun, kalau dia ada la ilaha illallah di hatinya, pasti dia akan datar dia. Tidak akan sombong, tidak akan menggunakan uangnya dengan seenaknya, karena kaki depannya dia adalah meninggi. Kan tadi. Seolah-olah jalan turun. Tadi. Tapi pada saat jalan susah, jalan menanjak, kan tadi. Karena kehidupan itu pasti antara turun dan naik ya Bu Ati. Tadi. Kadang-kadang kita penat, kadang-kadang kita lelah, kadang-kadang kita capek, ada jalan menanjak, masalah timbul. Tetapi kalau kita sudah punya la ilaha illallah, insya Allah jalan kaki depannya memendek tadi. Kita diberikan kesabaran kan tadi. Ya. Yang tadi sabar dalam menerima kenikmatan, yang sekarang sabar dalam menerima kesusahan kan tadi semua. Tadi ya. Jadi itulah tadi. Makanya saya bilang tadi, silakan. Jadi petani, pergilah ke sawah dengan nunggang buruk katanya. Jadi pedagang, pergilah pedagang dengan nunggang buruk. Jadi guru, jadilah guru yang menunggang buruk. Jadilah ustadz yang menunggang buruk. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah dari barkun yang sudah menjadi burukun yang ditalkinkan ke dalam tubuh kita sehingga badan kita ini pada saat diuji dengan tidak enak akan sabar. Pada saat diuji dengan enak akan syukur. Jadi senyum tadi. Khairihi dari Allah, wasyarihi dari Allah. Untung ternyata dari Allah, kurang untung pun dari Allah. Itulah buruk kan tadi semua. Ya. Jadi ayo yang belum punya buruk tadi segera daftarkan untuk mendapatkan buruk kan tadi ya. Jangan daftar motor, jangan Avanza melulu kan tadi ya. Paling Avanza mah maunya ke Ancol, ke Taman Mini, tapi buruk akan membawa kita kepada Allah kan tadi. Ya, itu saja mudah-mudahan dengan tafakur yang ini yang kita lakukan malam ini ya sebagai pengisi waktu ya mudah-mudahan ada manfaat yang khususnya buat saya. Saya hanya mengingatkan diri saya pribadi dan mengingatkan kepada kita semua semoga kita diberikan kemudahan dalam segala urusan kita dalam hidup kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.